Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Thumma alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihati bi fadlihi tahsal ghayat. Adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Subhanaka ya rabbana la nuhsi thana'an 'alaik. Anta kama athnayta 'ala nafsik. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal 'alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin nabiyyina wa qudwatina wa uswatina Muhammadin ibn Abdillah salawatu rabbina wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wahaikum tahiyatul Islam, tahiyat ahli jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kesempatan untuk salat subuh berjamaah di tempat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini. Saya mohon maaf Bapak Ibu sekalian, suara saya agak serak. Kemarin seharian penuh di Sidrap, ada 5 jadwal yang saya isi kemarin. Dari subuh sampai malam, sampai jam 11 malam baru selesai. Jadi mungkin agak habis suaranya, tapi insyaallah semuanya baik dan semuanya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perjuangan-perjuangan kita dalam dakwah, perjuangan-perjuangan kita dalam menyebarkan Islam dan menyiarkannya adalah bagian daripada pemberat timbangan kita di hari kiamat nanti insyaallah. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya mengajak kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk kemudian konsentrasi dengan materi yang akan kita sampaikan. Karena yang akan kita sampaikan adalah materi yang berkaitan dengan kewajiban di antara rukun-rukun Islam yang ada. Ada 5 rukun Islam Bapak Ibu sekalian yang menjadi pondasi dasar agama ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, "Buniyal Islamu ala khams, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa siyami Ramadan wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Buniyal Islam ala khams." Islam ini dibangun atas 5 pondasi dasar. Ibarat masjid ini ada mungkin 5 pondasi dasar utamanya. Pondasi-pondasi ini tiang-tiang pertama yang dibangun sebelum membangun masjid ini. Itulah kemudian Islam itu sendiri. Tidak beres yang 5 Bapak Ibu sekalian, tidak akan diterima yang lain-lain. Tidak beres yang rukun-rukun ini, maka yang tambahan-tambahan tidak akan diterima. Dia penopang tambahan-tambahan itu. Atap ini tidak akan pernah kokoh kalau tiang-tiangnya tidak kuat. Pondasinya tidak kuat. Tidak akan ada orang yang membangun pondasi yang akan membangun bangunan sampai 5 lantai kalau pondasinya hanya untuk 1 lantai, tidak akan mampu. Kenapa? Karena 5 lantai tidak akan bisa dibangun tanpa pondasi yang juga sesuai dengan 5 lantai itu. Maka pondasi Islam ini 5 rukun ini saudara sekalian, Bapak Ibu sekalian. Kapan kuat, maka Anda bisa dengan mudah menambah apapun. Tapi kapan tidak kuat, maka yang lain tidak akan ada gunanya. Tidak ada gunanya orang yang puasa Daud kalau puasa Ramadannya bolong-bolong, maka tidak akan diterima puasa Daudnya. Bahkan kata Rasulullah SAW, afdalu qiyami qiyamu Daud wa afdalu siyam siyamu Daud. Kata Rasulullah, sebaik-baik solat sunnah, dalam tanda kutip solat sunnah, sebaik-baik solat sunnah, solatnya Daud. Sebaik-baik puasa sunnah, puasanya Daud. Bagaimana solatnya Daud? Dia tidur di awal waktu, setelah itu dia kemudian bangun, dia wudu, dia solat, lalu kemudian dia tidur lagi. Setelah 1 jam kira-kira dia bangun lagi, dia wudu, dia solat. Setelah 1 jam dia tidur lagi, dia bangun lagi, dia wudu, dia solat. Seperti itu solatnya Daud. Membagi siangnya solat aktivitas, solat aktivitas, solat aktivitas. Membagi malamnya solat tidur, solat tidur, solat tidur. Seperti itu. Itu solat terberat. Apakah ada yang pernah mencoba? Anda tidur jam 8, lalu Anda bangun lagi jam 10, Anda wudu, Anda solat 2 rakaat, Anda tidur lagi, bangun lagi jam 11, Anda wudu, Anda solat 2 rakaat, Anda tidur lagi, bangun lagi jam 1, Anda wudu, Anda solat lagi 2 rakaat, Anda tidur lagi, Anda bangun lagi jam 3, Anda wudu lagi, Anda solat, Anda wudu lagi, Anda solat, Anda tidur lagi, Anda bangun lagi jam 4. Ya. Anda wudu lagi, Anda solat, lalu kemudian Anda tunggu sampai subuh. Ada yang bisa seperti itu? Ada yang pernah melakukan? Jujur Pak, ada yang pernah? Itu namanya solatnya Daud. Siangnya seperti itu juga. Dia solat, dia beraktivitas. Dia solat, dia aktivitas. Dia solat, dia aktivitas.
Dia penuhi siangnya dengan sholat, aktivitas sampai malam. Malamnya juga demikian, sholat, aktivitas. Dulu belum ada sholat 5 waktu Bapak Ibu sekalian di zaman Daud. Makanya diseringi. Padahal Daud itu seorang raja. Padahal Daud itu seorang pemahat besi. Kerjanya Masya Allah. Kalau zaman sekarang insinyurnya lah kira-kira. Zaman itu hanya sedikit orang yang bisa memahat besi. Kalau Daud mau dengan keahliannya memahat besi. Wa alanna lahul hadid, kata Allah. Alanna lahul hadid, kami mudahkan baginya mengatak-ngatik besi. Dulu orang yang pemahat besi adalah orang yang paling langka ditemukan. Siapa yang bisa memahat besi, dunia mendatanginya. Kenapa? Karena banyak orang yang tidak bisa memahat besi. Dan dulu apa-apa dibuat dari besi. Apa-apa dulu dari besi, saudara. Ya. Dan orang berbangga dengan besi. Jubah perang besi. Ya. Senjata besi, pedang besi. Ya. Di mana-mana besi, bangun-bangunan besi. Pondasi dasarnya. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah, maka kalau Daud mau mencari kekayaan, maka dia orang yang paling kaya ketika itu. Tapi tidak, justru dia habiskan waktu-waktunya untuk sholat aktivitas siangnya, malamnya sholat tidur. Kalau ada yang berani mencoba dan berhasil, alhamdulillah, Anda telah mengerjakan sholatnya Daud. Ya, bangun tidur, bangun lagi. Jadi kalau misalkan Rasulullah sholat 11 rakaat, kata Aisyah, sholat terbanyak tahajudnya Rasulullah 11 rakaat di waktu malam. Dia bagi 2 sampai 8, lalu kemudian dia tutup dengan witir 3 rakaat. Witir 3 rakaat, kadang Rasulullah kemudian potong 2, lalu kemudian 1, kadang juga 3 langsung 1 kali salam. Saudara sekalian dimuliakan Allah, siapa yang bisa melakukan sholat 8 rakaat dibagi menjadi 4 waktu dalam 1 malam, maka itulah sholatnya Daud. Kata Rasulullah, sebaik-baik sholatnya Daud. Sebaik-baik puasanya Daud. Bagaimana puasa Daud? Hari ini berpuasa, besok tidak. Besoknya lagi puasa, besok tidak. Sampai dia meninggal, begitu kerjaannya Daud. Puasa tidak. Sepenuh hidupnya dikerjakan dengan itu. Banyak sholat dan banyak puasa. Padahal dia sudah raja, dia seorang yang ahli besi di zamannya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, meski Anda puasa Daud, meski Anda mengamalkan sholat Daud, kalau Anda tidak beres sholat 5 waktunya, maka tidak ada gunanya sholat malam Anda. Tidak ada gunanya sholat duha Anda. Kalau Anda puasa Daud, tapi Anda tidak seriusi dalam puasa Ramadan, maka tidak ada gunanya puasa Daud Anda. Kenapa? Karena rukun tidak akan bisa tergantikan. Ya. Atap tidak akan bisa menggantikan pondasi, Bapak Ibu sekalian. Sebagus-bagusnya cat, kalau pondasinya tidak kuat, rubuh. Ya. Maka tidak ada gunanya cat yang mahal. Ya. Itu kiasan. Makanya kata Rasulullah, kiasannya buniyal Islam. Islam dibangun atas 5 pondasi. Ala khams, atas 5 pondasi. Syahadatu an la ilaha illallah, kuatkan syahadatnya, keyakinan, tauhid. Lalu yang kedua, iqamat salat, mendirikan salat, kuatkan pendirian salatnya. Apa yang dimaksud pendirian salat sini? Salat 5 waktunya, jaga salat 5 waktumu. Ya. Bahkan pernah datang seorang sahabat bertanya tentang apa saja yang diwajibkan. Lalu kemudian Rasulullah menjelaskan, diwajibkan kepadanya, ya, syahadatu an la ilaha illallah. Setelah itu diwajibkan kepadanya salat 5 waktu. Dia bertanya lagi, apa lagi ya Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diwajibkan kepadamu mengeluarkan zakat. Ya. Lalu kata dia, apa lagi ya Rasulullah? Diwajibkan kepadamu untuk berpuasa pada bulan Ramadan. Ya. Lalu apa lagi ya Rasulullah? Diwajibkan kepadamu untuk naik haji ke Baitullah ketika kamu termasuk orang yang mampu. Kata dia, apa lagi ya Rasulullah? Kata Rasulullah, tidak ada selain itu. Tidak ada selain itu. Maka semua amalan selain yang 5 ini sifatnya tambahan, tatawu'an, nafilatan, tambahan Bapak Ibu sekalian. Lalu dia berkata, demi Allah ya Rasulullah, seandainya saya mengamalkan ini dan tidak berbuat dosa dan maksiat, apakah saya masuk surga? Dengarkan baik-baik ini pertanyaannya orang ini. Ya Rasulullah, sahabat mengatakan, kalau saya mengamalkan yang 5 ini dan tidak tambah sedikit pun dari tambahan yang lain, dan saya tidak berbuat dosa pada Allah, apakah saya masuk surga? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kamu masuk surga dengan 5 itu. Tidak ditambah dengan apa-apa. Tapi 5 ini difokuskan betul-betul. Ketika puasa Ramadan, puasa beneran. Ketika mengeluarkan zakat beneran. Ketika kemudian dia sholat beneran. Dan kalau dia mampu, dia haji beneran. Kalau saya hanya melakukan 5 ini dan saya tidak tambah dengan amalan yang lain ya Rasulullah, dan saya tidak berbuat dosa, apakah saya masuk surga? Kata Rasulullah, ya, kamu masuk surga. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya.
Tapi apakah ada di antara kita yang menjamin bahwa sholat kita sudah khusyuk, puasa Ramadan kita sudah diterima, zakat kita sudah diterima? Tidak ada. Maka kemudian tambahlah. Ya. Meski kita tahu dah hadis ini, meski kita sudah dengarkan cerita tadi, sahabat yang bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah pentingnya kenapa kita perlu membangun ini. Saya S1 S2 di Sudan, Pak. Itu setiap hari ada kajian saya rutin dengan masyayikh, syekh. Di antara yang paling banyak rutinnya Syekh Amin Al-Hajj, Ketua Ikatan Ulama Dunia, yang saya bahas bukunya setiap hari Senin di sini. Tahukah Anda, setiap kali mau masuk Ramadan, 1 bulan sebelumnya. Jadi kalau Ramadan, Sya'ban itu ada 6 pelajaran. Ada akidah, ada hadis, ada tafsir, macam-macam bukunya. Habis yang satu diganti yang lain. Jadi kalau kita bahas akidah Thahawiyah, setelah selesai, kita bahas lagi kitab akidah yang lainnya. Kemudian juga begitu demikian Sunan Bukhari, selesai Sahih Bukhari dilanjut Sahih Muslim, selesai kemudian masuk Sunan Tirmidzi, masuk Sunan Abu Daud, lalu kemudian masuk Sunan Ibnu Majah, lalu kemudian An-Nasai, lalu Ibnu Majah, begitu seterusnya. Habis pindah kitab, kecuali bulan Sya'ban. Jadi setiap Sya'ban itu kitab-kitab yang kita bahas, kalau dia kitab bersangkutan dengan hadis, maka dia akan dibaca langsung, melompat langsung ke Kitabus Syam, kitab tentang puasa. Langsung lompat. Jadi dilewati dulu. Kalau sudah masuk Sya'ban, langsung masuk pada kitab. Jadi kita bacakan hadis-hadis yang berkaitan tentang puasa. Lalu ada sebuah buku Syekh yang tahun lalu saya masih ingat, saya pernah bahas di sini. Ya. Tahun lalu kita pernah adakan juga di sini. Ya, tabligh akbar seperti ini untuk menyambut Ramadan. Ya. Kalau saya tidak salah maghrib itu ya, waktu itu ya, maghrib kita adakan juga seperti ini. Ya, menyambut Ramadan. Ada buku yang pernah saya bacakan, yang kita pernah habiskan di sini. Judulnya Fatawa Ramadan, Fatwa-Fatwa Ramadan. Bagaimana sejarah Ramadan? Kapan pertama kali disyariatkan Ramadan? Ya, dan itu saya sudah bahas tahun lalu. Itu juga dibahas oleh Syekh. Bayangkan saudara sekalian, saya berarti kalau terhitung 7 tahun di Sudan, sebelum Ramadan, setiap kali saya sampai hafal itu buku. Ya. Saking seringnya diulang. Saudara sekalian, kalau kita mau mengatakan kita akan bosan, saya sudah faham, saya sudah hafal, tidak saudara sekalian. Karena akan ada selalu tambahan-tambahan untuk menguatkan kita untuk memasuki Ramadan. Saudara sekalian, berperang itu persiapannya harus matang. Yang persiapannya matang akan lain ketika berperang dengan orang yang tidak punya persiapan. Kenapa? Karena dia tahu apa yang harus dilakukan, apa yang dia siapkan dan apa yang dia akan perbuat di medan perang. Rasulullah SAW menyiapkan para sahabat-sahabatnya untuk peperangan. Ayatnya turun, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail. Ya. Siapkan pasukan-pasukanmu dengan kekuatan, ya, dan dengan menunggang kuda yang baik, ya, agar engkau kemudian membuat takut musuh-musuh Allah. Ini bagian dari persiapan. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Apa saja yang bisa kalian lakukan untuk persiapan kekuatan menghadapi ya musuh Allah, lakukan. Seperti itu juga apapun yang Anda bisa lakukan untuk menghadapi bulan-bulan suci, ya, waktu-waktu suci, keadaan-keadaan suci, rukun-rukun yang Allah tetapkan, lakukan. Dan inilah bagian daripada keseriusan kita. Demi Allah saudara sekalian dimuliakan Allah, kalau kita berhasil melewati 5 ini, menancapkan pondasi yang kuat dengan 5 ini, syahadat yang kuat, tauhid, lalu kemudian didukung dengan salat yang baik, salat 5 waktu yang terjaga, walladzina hum ala salawatihim yuhafidun, dan orang-orang yang pada waktu salatnya dia menjaga, walladzina hum fi salatihim khashi'un, walladzina hum ala salawatihim yuhafidun. 2 kriteria untuk salat, khusyuk dan terjaga. Khusyuk dan terjaga. Al-Mu'minun, ya. Surah ke-18, ya. 2 sifat seorang mukmin untuk solatnya. 1 khusyuk ketika solat, 2 terjaga solatnya. Apa artinya terjaga? Tepat waktu berjamaah di masjid. Itu artinya terjaga. Walladzina hum fi salatihim khasyi'un. Orang-orang yang dalam solatnya khusyuk, dan orang-orang yang ketika solat dia menjaga solatnya. Antara satu solat dengan solat yang lain, terjaga tepat waktu di masjid. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian zakatnya. Zakat itu dipelajari saudara sekalian. Anda para pengusaha, saya baru kemarin ceramah di Sidrap. Saya sindir semua orang-orang. Berapa zakat sawahmu? Dia tidak tahu. Ya. Saya tanya lagi kemudian, tahu tidak bahwa zakat itu berbeda ketika sawah itu diairi dengan air hujan dan diairi dengan air pakai mesin, Pak. Beda. Ya. Kalau airnya buatan, diambil dari sungai, dipakaikan mesin, lalu dialiri. Beda zakatnya dengan air hujan saja, berbeda. Ya.
Zakat onta dengan zakat kambing beda hitungannya, Pak. Zakat sapi dengan zakat kambing beda hitungannya. Ya. Maka dipelajari, ini zakat. Anda yang pengusaha, ya, apalagi yang punya emas, hitung emasmu, jangan-jangan emasmu sudah lebih dari nisab dan sudah lewat 1 tahun. Ya. Ini banyak orang yang tidak perhatikan ini. Ya. Dia kira sedekah bisa menutup zakat, tidak bisa. Dia kira puasa Daud bisa menutup puasa Ramadan, tidak bisa. Dia kira tahajud bisa menutupi sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tidak bisa. Ini rukun, pondasi itu tidak tergantikan. Saya sudah kiaskan tadi, cat yang mahal tidak akan bisa menggantikan pondasi-pondasi ini. Titik-titik besi-besi yang pondasi yang menopang masjid ini bisa ada seperti ini. Tidak bisa tergantikan. Yang wajib tidak bisa digantikan. Maka tidak boleh ada orang puasa Syawal, berniat puasa Syawal sekaligus mengganti puasa Ramadannya yang lalu. Menggantikannya tidak boleh. Ya. Syawal sunnah. Ramadan tidak tergantikan. Begitu juga dengan ibu-ibu para akhwat yang haid. Kalau dia punya haid, lalu kemudian dia mau puasa Syawal, lalu dia mengingatkan sekalian, ya Allah, saya ganti dengan, saya ganti puasa Ramadan saya. Itu sama seperti orang mau ke Anda pinjamkan uang orang, lalu orang itu mengatakan, Tabe, ini saya kembalikan utangku, sekalian saya sedekah sama kamu. Apakah Anda mau dikasih begitu? Kau kasih pinjam orang uang, itu utang yang harus Anda bayar. Nah, lalu kemudian ketika orang itu datang pada Anda membayar utang, Tabe, Pak, ini utangku. Ya, ambil maki Pak, sekalian bisa sedekah. Bos, ini bukan sedekah, ini utangmu. Bisa difahami, Pak? Seperti itu kira, karena ini kewajiban. Bunyal Islam ala khams. Islam itu dibangun atas 5 pondasi itu. Ya. Maka tidak boleh orang main-main pada yang wajib, Pak. Bahkan seandainya Anda hanya punya yang wajib, seperti sahabat yang bertanya pada Rasulullah tadi, seandainya hanya punya yang wajib, tapi betul-betul Anda seriusi, khusyuk, terjaga, tidak pernah terlambat sholat 5 waktumu, terjaga kehusyuanmu dalam sholat, dan Anda tidak punya sholat sunnah yang lain, demi Allah Anda masuk surga. Catat, demi Allah Anda masuk surga, asal Anda tidak berbuat dosa. Ya. Tapi kita ini punya dosa banyak, Pak. Sholat juga belum tentu khusyuk. Ya. Kadang juga masih terlambat, belum lagi kalau macet. Ya. Udzur-udzur yang kemudian kadang kita tidak bisa hindari. Ya. Maka tambahlah dengan sholat sunnah rawatibmu 12 rakaat. Tambahlah dengan sholat tahajudmu. Tambahlah dengan duhamu. Untuk menutupi puasa Ramadanmu yang masih kadang-kadang kita kalau puasa Ramadan, kadang-kadang masih ada yang mengeluh mungkin di antara kita. Tambahlah dengan puasa Senin Kamismu. Karena nanti pondasi-pondasi itu dikuatkan. Tidak bisa digantikan, ya. Dikuatkan. Tidak bisa digantikan. Puasa Senin Kamis tidak bisa menggantikan puasa Ramadan. Puasa Syawal tidak bisa menggantikan puasa Ramadan. Tidak bisa. Yang bisa dikuatkan. Bagaimana cara dikuatkan? Kalau dalam puasa Ramadan ketika dia puasa, ada waktu-waktu ketika puasa panas-panas siang hari, ya, dia mengeluh panasnya. Padahal Ramadan tidak boleh mengeluh, saudara sekalian. Ya, puasa itu tidak boleh mengeluh. Ya, Anda lalui. Ya, laparku, aku tidak boleh keluar kata-kata seperti itu dalam puasa Ramadan. Ya. Begitu juga dengan puasa sunnah. Karena kita berpuasa menahan diri. Namanya orang menahan diri, ya tahan. Ya. Maka kemudian orang-orang yang mengeluh itu kan akan berkurang pahala puasanya. Puasa Ramadannya, kewajibannya sudah ditunaikan, tetapi kemudian akan berkurang pahalanya. Nah, ketika dia berkurang, dikuatkan dengan yang sunnah-sunnah, ditambah, agar kemudian pahala yang puasa tadinya bisa jadi tidak diterima oleh Allah dengan tambahan-tambahannya. Dan ini ada hadisnya dalam hadis Rasulullah SAW. Dikatakan dalam hadis Qudsi, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ketika kemudian orang-orang melakukan amalan, ya, lihatlah amalan-amalan hambaku, lihatlah solatnya hambaku, ya. Ketika kemudian dicari dalam solatnya lalu ditemukan kekurangan, maka lihatlah hal li abdi min nawafil, apakah hambaku punya tambahan-tambahan. Nawafil itu tambahan-tambahan. Lalu dilihat solatnya, oh solatnya ada yang tidak khusyuk, ada yang seperti ini. Lalu kemudian dilihat, ternyata dia punya solat duha, dia punya solat tahajud, dia punya solat, ada ya Allah, maka ditambah. Wa hakadza sairul a'mal. Begitulah semua amalan yang lain. Kalau zakat kualitasnya agak sedikit, ya, ikhlasmu masih sedikit, Anda keluarkan tapi kayaknya ada rasa yang tertahan, ya, kurang mungkin, tapi Anda sudah keluarkan, Anda sudah tunaikan kewajiban, ya, tapi mungkin ada rasa yang masih kurang serak di hati, atau mungkin ada masih setengah-setengah, itu nanti ditutup dengan banyaknya sedekahmu, ya. Seperti itu juga sholatmu, ya. Ketika ada yang kurang khusyuk dalam subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, pikiranmu melayang kemana-mana, ya,
Mikirin toko, mikirin dagangan, mikirin istri, mikirin anak, ya. Tidak jelas pikiran kemana-mana. Nanti pahala puasa, pahala sholat akan berkurang. Kewajibannya memang sudah ditunaikan, tapi pahalanya berkurang. Nah, pahala yang berkurang inilah dikuatkan dengan tambahan-tambahan sunnah-sunnah tadi. Dia tidak bisa menggantikan, dia hanya menambah. Bagaimana bisa sesuatu itu menambah kalau memang dasarnya tidak ada? Tak bisa, harus ada. Air ini kalau saya sudah minum, nanti berkurang, baru saya isi lagi, baru bisa, karena sudah ada botolnya. Botolnya ini sholatnya, sholat wajibnya, isinya, tambahannya Anda bisa. Kalau misalkan kurang khusyukmu, kurang airnya, semakin banyak khusyukmu, banyak airnya. Apalagi kalau khusyuknya full airnya. Seperti itu saudara sekalian. Nanti kemudian kalau Anda punya sunnah, kalau misalkan airnya cuma setengah, sunnah-sunnah yang banyak inilah, ya duha, ya tahajud, yang bisa mengisi botol ini. Ya. Tapi pertanyaannya sekarang, bagaimana Anda mengisi air kalau Anda tidak punya botolnya? Ya. Maka air tidak bisa menggantikan botol. Ya, seperti itu dengan sunnah tidak bisa menggantikan yang wajib, tapi dia bisa menguatkan. Maka jangan juga kemudian ada yang berpegang pada sahabat tadi yang mengatakan, ya saya hanya mengamalkan yang 5 dan saya tidak akan tambah, ya. Dan jangan juga, karena antum tidak bisa jamin. Ya, kalau sahabat mungkin bisa, kalau antum belum tentu bisa. Kita belum tentu bisa. Ya. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu tadi penjelasan tentang bagaimana Ramadan itu. Ya. Bagaimana yang wajib, yang sunnah, bagaimana Islam dibangun atas 5 pondasi. Sekarang lihat, apa saja yang harus dipersiapkan untuk menghadapi bulan Ramadan. Ya. Saya tadi membaca dalam rakaat pertama Al-Ahzab, dalam rakaat kedua Al-Hasyr. Sama-sama di akhir ayat. Al-Ahzab akhir ayatnya, Al-Hasyr akhir ayatnya. Dan sama-sama akhir-akhir ayat itu dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Di Al-Ahzab ya ayyuhalladzina amanu, di Al-Hasyr ya ayyuhalladzina amanu. Kalau Anda tadi mencermati rakaat pertama dan rakaat kedua yang saya baca. Rakaat pertama yang saya baca, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Ini ayat yang sering dibaca juga oleh Rasulullah pada khutbah Jumatnya. Apa yang harus dipersiapkan, Ustaz? Judul kita hari ini, persiapan diri menyambut Ramadan. Persiapan apa yang harus disiapkan untuk menyambut bulan ini? Yang merupakan pondasi Islam. Ya. Harus baik bulan ini. Dan ini bulan terbaik, saudara sekalian. Allah dari sekian banyak bulan memilih bulan Ramadan menjadi bulan terbaik. Maka persiapkan dirimu untuk masuk dalam bulan terbaik. Jangan menjadi orang yang merugi dengan lewatnya bulan terbaik ini. Orang terbaik akan tahu mana yang terbaik dan akan mempersiapkan diri untuk sesuatu yang terbaik. Orang penting tahu sesuatu yang penting, maka dia akan tahu mengerjakan apa yang harus dikerjakan karena dia itu penting. Orang penting tahu mana yang penting. Orang baik tahu mana yang baik. Tapi orang yang tidak baik tidak akan pernah tahu mana yang tidak baik, mana yang baik. Dia akan sibuk dengan kesibukannya. Kalau Anda adalah orang yang betul-betul mempersiapkan diri untuk menjadi baik, menjadi hamba Allah yang terbaik, persiapkan dirimu untuk menghadapi bulan terbaik yang Allah pilih. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Bulan terbaik untuk kitab terbaik. Ya. Tidak ada kitab yang Allah turunkan yang lebih baik dari Al-Quran. Tidak ada. Ya. Makanya dinamakan bulan terbaik. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan alladzi unzila fil Qur'an, yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Ya. Diturunkan di dalamnya Al-Quran. Al-Quran tidak diturunkan kecuali pada bulan Ramadan, Bapak Ibu sekalian. Ya. Diturunkan kepada Rasulullah SAW. Ya. Turunnya Al-Quran Ramadan. Ya. Makanya inna anzalnahu fi lailatul qadar, diturunkan pada sebuah malam namanya malam Lailatul Qadar. Ya. Itulah kenapa malam ini jadi malam yang termulia, karena diturunkan Al-Quran. Kapan malam itu? Di bulan Ramadan. Ya. Sebenarnya orang-orang yang cinta dengan Ramadan, cinta dengan Allah, akan selalu rindu dengan Ramadan. Dan akan selalu rindu dengan amalan-amalan di bulan Ramadan. Hati-hati, kadang-kadang kesibukan kita membuat kita luput dan lalai mempersiapkan diri memasuki bulan Ramadan. Ya. Banyak sekali amalan. Ya. Para ulama sepakat 10 malam terakhir terbaik. Ya, 10 malam Ramadan. Dan di antara 10 malam Ramadan, hari terbaiknya yang Allah ganti-gantikan tiap tahunnya. Kadang-kadang malam 21, kadang-kadang malam 23, kadang-kadang malam 27. Di setiap malam ganjilnya
Itu pada bulan Ramadan, di 10 terakhir di malam Lailatul Qadar. Tetapi para ulama sepakat, untuk hari terbaik di siang harinya, bukan di hari Ramadan. Untuk hari terbaik adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ayatnya wal fajr walayalin ashr. Demi waktu fajar dan demi hari yang 10. Hari yang 10 kata para ahli tafsir, hari 1 Dzulhijjah sampai 10 Dzulhijjah. Yang mana Anda tahu sendiri, di 10 Dzulhijjah itu Idul Adha. Di 9 Dzulhijjah wukufnya jamaah haji di Arafah. Ya, di 8 Dzulhijjah hari Tarwiyah. 10 hari terbaik, 10 Dzulhijjah pertama. 10 malam terbaik, 10 malam terakhir Ramadan. Ini kesepakatan para ulama. Maka manfaatkan baik-baik. Ada waktu-waktu terbaik yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada keadaan-keadaan terbaik yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau berkumpul Ramadan. Ya. Kemudian di tanah suci. Allahu Akbar. Maka jadilah pahala umroh menjadi pahala haji gara-gara dikerjakan di bulan Ramadan. Lihat, semua yang berkaitan di bulan Ramadan jadi mulia. Semua yang berkaitan dengan Ramadan jadi sempurna. Umroh kalau dikerjakan di Ramadan, maka pahalanya tidak seperti pahala umroh biasa. Kata Rasulullah SAW, siapa yang mengerjakan umroh di bulan Ramadan, maka pahalanya seperti pahala orang berhaji. Haji, Pak. Bayangkan umroh di Ramadan seperti pahalanya orang haji. Anda tidak perlu mabit, Anda tidak perlu di Mina, Anda tidak perlu lempar jumroh. Pahala Anda di bulan Ramadan ketika berumroh sama dengan pahalanya orang berhaji. Bayangkan. Kenapa? Gara-gara Ramadannya. Ramadan mengangkat semua yang biasa menjadi luar biasa. Semua yang biasa menjadi mulia. Ramadan. Ya. Pahala membaca Al-Quran di Ramadan berbeda dengan pahala membacanya di luar Ramadan. Pahala beribadah, amal soleh di Ramadan berbeda dengan pahala beramal soleh di luar Ramadan. Gara-gara Ramadan semuanya jadi mulia. Makanya kalau ada orang yang tidak mau mempersiapkan diri untuk menghadapi Ramadan, dialah orang yang rugi. Kenapa? Dia tidak tahu kebaikan yang akan didapatkan dari Ramadan. Bahkan saudara sekalian, demi Allah, para sahabat terdahulu, ketika kemudian sudah masuk bulan Rajab, dan ini kita sudah di penghujung Rajab, sebentar lagi Sya'ban. Ketika sudah masuk Rajab, mereka sudah berdoa, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami pada bulan Ramadan. Bahkan ada di antara sahabat yang memanfaatkan setiap Jumatnya di habis sholat asarnya sampai waktu maghrib. Yang dimana ini adalah janji dari Rasulullah SAW, yang termasuk waktu terbaik dan diistijabah doa. Doa tidak akan ditolak. Ada satu waktu dalam hari Jumat, kata Rasulullah SAW, yang Allah tidak akan pernah menolak doa. Dan para ulama sepakat, melalui penafsiran para sahabat yang lainnya, bahwa waktu itu adalah setelah sholat asar sampai maghrib. Saudara sekalian, ada di antara para salafus soleh yang duduk di waktu Jumat setelah habis asar hanya untuk mengatakan dalam doanya, ya Allah, sampaikan aku pada Ramadan. Bahkan ada di antara para salaf ketika kemudian meninggalkan Ramadan menangis sejadi-jadinya. Lalu hidupnya dipenuhi dengan doa, ya Allah, sampaikan aku Ramadan. Maka hidupnya hanya akan berputar dari Ramadan ke Ramadan. Karena setiap selesai Ramadan, dia selalu berdoa, ya Allah, sampaikan aku ke Ramadan. Disampaikan lagi oleh Allah. Dia berdoa lagi, ya Allah, sampaikan aku ke Ramadan. Sampai seperti itu, saudara sekalian, kecintaan seseorang kepada ibadah di bulan Ramadan. Nah, kita persiapan tidak ada, doa tidak ada, kerinduan tidak ada. Mana bukti keimanan kita? Para salaf meminta itu jauh-jauh hari. Bahkan setelah selesai Ramadan sudah minta Ramadan yang lain. Bahkan ada yang mengatakan, seandainya semua waktu itu Ramadan, kata dia. Bayangkan, seandainya semua waktu itu Ramadan. Saking cintanya kepada bulan Ramadan. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kualitas seseorang itu dinilai dengan apa yang dicintainya, apa yang dimintanya, apa yang diharapkannya. Kalau Anda meminta Ramadan, dan itulah kualitas Anda, kualitas pemuda-pemuda yang mengharapkan Ramadan, kualitas bapak-bapak dan ibu-ibu yang selalu mencintai Ramadan. Dan siapa yang mencintai bulan Allah yang mulia ini, Allah akan mencintainya. Siapa yang memuliakan bulan Allah yang mulia ini, Allah akan memuliakannya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masuk pada persiapan apa saja yang harus kita lakukan. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, berdoa pada Allah. Itu yang paling banyak dilakukan oleh para salafus soleh. Mendekati Ramadan seperti ini, banyak-banyaklah berdoa agar Anda dipertemukan dengan Ramadan. Demi Allah, Bapak Ibu sekalian, keindahan hidup ketika kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan, bulan yang sangat mulia. Bahkan kita berdoa, Allahumma ballighna Ramadan.
Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan aku pada bulan Ramadan. Ramadan adalah bulan yang sangat mulia. Maka orang-orang yang mau dimuliakan, mintalah pada Allah untuk disampaikan pada bulan yang mulia ini, bulan Ramadan.